Saudara sekalian yang kekasih, betapa dahsyatnya manusia itu sebenarnya. Dahsyatan ini kita sadari ketika kita belajar mengenai keselamatan yang benar di dalam Yesus Kristus. Pengajaran mengenai keselamatan yang benar akan membuka mata pengertian kita terhadap kenyataan kedahsyatan manusia ini. Titik tolaknya adalah bahwa kedahsyatan manusia terletak pada kenyataan bahwa roh manusia berasal dari roh Allah. Dan keselamatan adalah usaha Bapa untuk menyelamatkan roh manusia itu. Roh manusia yang luar biasa, yang berasal dari Allah itu, dikehendaki untuk kembali dominan menguasai kehidupan. Dan saya baru mengerti dan menghayati bahwa setiap roh manusia itu pasti memiliki dalam tanda kutip nama. Setiap kita punya roh yang berasal dari Allah, tetapi setiap kita memiliki semacam nomor khusus. Tidak mungkin rohmu punya nomor yang sama dengan rohku. Atau saudaraku sekalian, untuk membedakan seseorang dengan orang lain, juga bisa sangat ditentukan oleh kualitas jiwa yang menyatu dengan roh itu. Kekuatan roh dari Allah yang menjadi roh manusia ini dikehendaki untuk kembali dominan menguasai kehidupan. Inilah keadaan manusia sebelum jatuh dalam dosa. Manusia adalah manusia roh sebenarnya. Kalau binatang makhluk daging, tetapi manusia adalah makhluk roh. Yang kualitas atau nilainya bukan pada kehidupan. Sebab binatang pun punya kehidupan. Tetapi nilainya terletak pada kualitas roh yang diberikan kepada makhluk manusia itu. Yaitu roh dari Allah. Ketika manusia tidak hidup menurut rohnya, maka manusia tidak bisa berjalan dengan Tuhan secara ideal atau secara proporsional. Itulah sebabnya dalam Kejadian pasal 6, saudara, kalau kita membaca, roh Allah tidak bisa diam terus-menerus bersama dengan manusia, karena manusia itu daging adanya. Kejadian 6, ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, daging. Seharusnya manusia itu dalam tanda kutip makhluk roh. Sebab roh itu yang memberi nilai. Roh itu yang memberi kualitas atas makhluk yang disebut manusia ini. Dalam Ibrani pasal 2 ayat 11 ada satu catatan yang kita akan lihat di situ untuk menunjukkan keagungan manusia. Dan pengajaran mengenai keselamatan membuka pengertian kita, mata pengertian kita, saudara, terhadap hal ini.
Ibrani pasal 2 itu temanya mengenai keselamatan yang besar. Nanti kita akan lihat dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi kita lihat ayat 11 dulu, saudara. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ya, kalau kita tidak menggali kebenaran yang bertalian dengan keselamatan, kita tidak sampai pada wilayah ini. Pemahaman bahwa roh manusia berasal dari Allah. Yang menguduskan siapa, saudara? Tuhan Yesus. Dan mereka yang dikuduskan, kita. Berasal dari satu. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Kalau pakai satu kalimat yang orang mungkin tidak rela dengar, saya tetap akan gunakan kalimat ini. Kita satu jenis dengan Tuhan Yesus. Satu jenis. Kita Allah dong, Pak. Itu masalahnya. Bukan. Yesus adalah roh dari Allah yang adalah Allah anak. Kita adalah roh dari Allah yang adalah anak-anak Allah. Allah anak dengan anak-anak Allah beda, saudara. Tapi kita memiliki unsur yang sama. Kita bukan seperti binatang. Monyet mau gimana bagusnya tidak bisa dikatakan seperti Allah. Kita seperti Allah. Kita serupa, segambar dengan Dia. Kita punya unsur dari Allah. Sebab kita keluar dari Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan nafas. Wayipak, menghembuskan nafas. Kita bandingkan, saudaraku sekalian, dengan Roma 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bagaimana kita tidak berani berkata bahwa kita memiliki satu unsur dengan Allah? Kita satu jenis dengan Yesus. Kalau monyet tidak satu jenis. Beda jenis. Kita satu jenis. Ia tidak malu menyebut kita saudara. Ini yang membuat kita akan malu waktu kita melakukan hal-hal yang tidak patut kita lakukan. Sebab kita adalah manusia ilahi. 1 Timotius 6 ayat 11. Kita manusia Allah. Man of God. Manusia Allah. Ini tidak saya create. Khotbah ini tidak saya create. Rekayasa pikiran saya. Saya memverifikasinya dari Alkitab. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Tetapi engkau, apa saudara? Manusia Allah. Pasti sebutan ini man of God. Manusia Allah. Tidak main-main. Bukan sekedar sebuah status kosong. Tetapi di dalamnya pasti mengandung atau memuat makna.
Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu, saudara, mengembalikan kita kepada posisi itu. Menjadi manusia Allah, bukan manusia daging atau kedagingan yang hidup dikontrol dan dikendalikan oleh dagingnya. Itu macan, itu singa, itu monyet, itu binatang. Yang hidup didorong oleh kebutuhan dagingnya. Tetapi kita tidak. Manusia Allah bersifat ilahi, berkarakter ilahi. Dan inilah implikasi segambaran dengan Allah. Kalau manusia diciptakan segambar dengan Allah, dia harus memiliki moral seperti Allah. Dia juga dituntut untuk memiliki moral seperti Allah. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia lebih bersifat kedagingan, terjual di bawah hukum dosa. Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Iya, jujur. Paulus jujur. Hukum Taurat itu rohani. Tetapi aku telah terjual, apa? Di bawah kuasa hukum dosa atau hukum maut. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia lebih bersifat kedagingan. Ia tidak mampu mencapai standar moral Tuhan. Padahal maksud penciptaan manusia menurut gambar dan rupa Allah, agar manusia bisa memiliki moral Tuhan. Saudaraku sekalian, kebebasan yang dianugerahkan kepada kita, kebebasan yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia, menyanggupkan manusia untuk menjadi manusia ilahi kembali. Apakah ini mungkin? Mungkin. Roma 8 ayat yang kedua. Tuhan Yesus membebaskan manusia dari hukum maut, hukum dosa. Sekarang kita orang-orang yang ada di bawah hukum roh yang memerdekakan oleh atau melalui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan. Ibrani 5 ayat 9. Menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat. Ibrani 2 ayat 17. Ibrani pasal 2. Kita akan sering kembali ke Ibrani pasal 2, saudara. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Pencobaan itu sampai tingkat benar-benar membuat dia menderita. Terus? Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, bisa. Tuhan Yesus telah menggenapkan di dalam dagingnya semua kehendak Allah yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Adam pertama telah gagal. Adam kedua membuktikan bahwa ia bisa melakukan itu. Dan jenis yang dimiliki Tuhan Yesus, maksudnya jenis tubuh yang dimiliki Tuhan Yesus, tubuh yang sama. Kalau jenis tubuhnya tubuh yang berbeda, nggak adil. Penebusan itu tidak adil. Ia menggenapi dalam tubuhnya semua kehendak Allah.
semua perintah Tuhan. Dan kemudian ia mati di kayu salib menggantikan tempat kita. Di situ saudara sekalian, yang pertama ia dapat menebus kita, merebut kita dari tangan kuasa kegelapan. Dia membeli kita. Dan yang kedua, dia mematahkan hukum maut atau hukum dosa. Manusia yang karena jatuh dalam dosa, memiliki hukum dosa dalam dirinya, tidak mampu mencapai standar moral Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus membatalkan hukum dosa, manusia dimerdekakan. Manusia dibebaskan. Tidak berarti otomatis dia bisa melakukan kehendak Allah. Dia harus memilih berjalan di dalam roh atau berjalan menurut dagingnya. Manusia ada di tempat seperti Adam pertama dulu. Mau taat, hidup. Tidak taat, binasa. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, ketaatan kita harus ketaatan yang menurut Tuhan Yesus, yang menurut polanya. Maka di dalam Ibrani pasal 5 ayat 9 dikatakan, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, setelah Yesus mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Ia menjadi pelukis, sumber, author, penulis, penggubah, begitu. Dari teks aslinya demikian, aitios. Terus, menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang. Pokok keselamatan yang abadi. Pokok keselamatan yang abadi bagi yang taat, hupa, kowo, yang dengar-dengaran. Yang dengar-dengaran. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata, aku sama seperti kamu punya daging. Aku belajar taat kepada Bapa di surga. Mungkin orang debat gini, ya tapi rohmu roh Allah. Rohmu rohku berasal dari satu. Dagingmu dagingku sama. Kamu bisa jatuh dalam dosa, aku juga bisa. Tapi aku tidak memilih untuk jatuh dalam dosa. Walaupun dia anak, dia belajar taat. Nah, kalau aku sudah sempurna, dengar-dengaranlah kepadaku, kuajarkan kepadamu bagaimana taat kepada Bapa. Sebab aku telah dicobai, menderita segala pencobaan, maka aku bisa menolong orang yang juga dicobai. Daging yang Tuhan Yesus kenakan juga daging sama seperti kita. Mungkin ada berkata, tapi rohnya roh Allah. Yesus menyatakan di dalam firman-Nya, yang menguduskan maupun yang dikuduskan berasal dari satu. Dengan pernyataan ini dimaksudkan agar saudara optimis bahwa kita bisa menjadi manusia Allah. Kita akan berjuang terus melawan diri kita sendiri yang terjual di bawah hukum dosa, lalu melatih hidup menurut roh. Kita dimungkinkan kembali untuk itu, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus telah memberi teladan kepada kita. 1 Timotius 6 ayat 11 tadi telah kita baca. Sekarang masuk ayat yang ke-12. Ayat 11 dibaca dulu, lalu baru masuk ayat yang ke-12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Terus? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah, ada pertandingan. Jadi anugerah yang diberikan Tuhan itu haruslah anugerah yang kita sambut dengan sikap bertanggung jawab. Itu anugerah yang bertanggung jawab. Bukan begini, aku telah diselamatkan, titik. Apanya yang diselamatkan? Apa buktinya kamu diselamatkan? Apakah sekarang ada gejala-gejala kamu
dalam proses keselamatan. Kalau ke gereja itu belumlah pertanggungjawaban iman yang benar. Manusia ilahi itu bagaimanapun akan nampak beda dengan manusia lain. Ini manusia yang tahu bahasa Tuhan. Saudaraku sekalian, jadi bertandinglah. Jadi pertandingan yang diwajibkan bagi kita di Ibrani 12 itu adalah bagaimana meraih kembali menjadi manusia ilahi. Manusia Allah. Pandanglah Tuhan Yesus yang tekun memikul salib ganti sukacita. Supaya kamu jadi anak huios, anak yang sah jadi pangeran, bukan notos, anak yang haram. Keselamatan disediakan, tapi responmu akan menentukan kamu halal atau haram. Kita kembali ke Ibrani 2 lagi, saudara. Ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, entah arus apa, saudara. Tapi kalau saudara membaca 1 Timotius pasal 6 ayat 11 tadi, ayat sebelumnya apa? Cinta uang akar segala kejahatan. Arus itu. Itu arus. Nanti saya tunjukkan kepada saudara mengapa syarat bagi orang yang ikut Tuhan Yesus itu sangat berat. Melepaskan segala sesuatu. Iya, kalau enggak, kamu enggak bisa jadi manusia Allah. Jadi memang Injil itu untuk orang yang mau serius selamat. Kalau saudara berkata, Pak, ini saya ke gereja. Apa ini namanya nggak serius? Ya sama kalau orang mau sehat, olahraga, jalan kaki 10 meter. Olahraga itu namanya. Iya olahraga 10 meter. Tapi belum mencapai standar yang harus dicapai untuk meraih satu kesehatan yang baik atau maksimal. Saudaraku sekalian, kita perhatikan jangan hanyut di bawah arus. Perhatikan ya. Dengan teliti. Ayat 2. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu? Sebesar itu. Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Ini kalau dibahas bisa rumit saudaraku. Sudah lihat mujizat, penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus. Tapi bisa menyanyiakan. Coba diteliti. Kalimat itu begitu. Jangan berpikir bahwa kalau sudah digarap Roh Kudus pasti orang itu selamat. Belum tentu. Nah kalau sampai orang menghujat Roh Kudus itu berarti kan sudah bersentuhan dengan Roh Kudus tapi menolak pekerjaannya. Betul? Nah, akan ada kesan bahwa kalau orang sudah dijamah Roh Kudus pasti selamat. Dijamah sampai di mana? Dijamah sampai di mana? Saya sudah ketemu orang yang berbahasa roh jadi guru sekolah minggu, aktif di gereja, pindah agama. Sebab keselamatan yang Tuhan kehendaki itu kita menjadi manusia ilahi. Kalau menjadi manusia ilahi, menjadi manusia Allah, tidak akan binasa. Tidak akan murtad, tidak akan mundur, tidak akan menoleh ke belakang. Ayat 10 kita baca. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah,
yang dibaginya, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ya. Bapa mengerjakan itu untuk kita. Juga menyempurnakan Yesus. Kalau menyempurnakan Yesus Bapa, itu jangan dipikir bahwa Allah menentukan Yesus tidak jatuh dalam dosa, menentukan dia sempurna. Kalau begitu tidak ada ayat ia belajar taat. Ayat ini mau ditentang mah capek dah yang menentang, udah hilang akal ya. Kebenaran ini kalau mau ditentang hilang akal ya. Kalau saudara masih ngotot, tapi Allah yang menentukan, oke. Tapi jangan ngomong, kita sama-sama nggak tahu deh. Sekarang yang kita tahu, kita harus bertanggung jawab atas anugerah yang disediakan Tuhan. Bahwa kita dipanggil menjadi manusia Allah. Tapi Pak, saya tidak tertarik kalau seperti itu. Emang you tidak bakat dimuliakan. Dan Tuhan tidak perlu manusia macam kamu yang tidak tahu diri. Boro-boro Pak ngomongin Tuhan, Alkitab, makalah susah. Hidupnya 70 tahun. Setelah itu you lihat kekekalan. Pusing amat sih. Jalani saja hidup ini dengan hati yang teguh. Saya kasih tahu ya, penderitaan orang di luar sana lebih berat dari penderitaanmu. Tidak nangis kayak kamu, cengeng. Suami masuk penjara, anak narkoba. Pagi dia cuci baju tetangga. Siang dia setrikain, malamnya dari tukang pijit. Masih hidup ya. Kok you kok bisa begitu lemah sih? Kok jadi cengeng sih? Yang menyelamatkan kamu dirimu sendiri. Teguhkan hatimu. Sekarang ayo cari Tuhan. Tapi saya nggak yakin Pak, di balik kehidupan masih ada kematian. Kalau begitu nggak usah. Seperti orang kalau main judi lotre itu ya, berani bertaruh kan? Berani taruhan nggak? Ini kita bertaruh nih. Saya percaya di balik kubur ada kehidupan. Dan saya hidup hari ini mempersiapkan itu. Saya nggak mau urusan sama orang kayak kamu. Akhirnya saudara, kalau kita mengajarkan firman Tuhan seperti ini untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mau serius. Kalau enggak usah. Enggak usah dia. Dia enggak perlu, kita pun enggak perlu. Maka pemberita firman tidak boleh mata duitan. Mau enggak punya duit jalan kaki dari rumah, jalan kaki saja. Jangan sampai dia mata duitan sehingga dia enggak bisa khotbah sama orang. Itu minta duit gua katanya. Waduh. Jangan menyia-nyiakan keselamatan yang begitu berharga. Keselamatan itu membuat kita didudukkan sebagai anak-anak Allah seperti Tuhan Yesus, anak tunggal Bapa. Tentu kedudukannya beda, sebab dia Tuhan bagi kita. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Sudah, terserah. Saudara mau tafsirkan apa itu ayat? Ulangi coba. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, artikan sendiri. Saya tetap menegaskan tidak mungkin kita punya kedudukan yang sama dengan Yesus, sebab Dia Tuhan kita. Dia sebagai Raja. Tetapi kita ada bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Dan Tuhan itu sendiri yang berkata, kamu yang dalam segala pencobaan bersama-sama dengan aku, kamu akan duduk bersama-sama dengan aku dalam kemuliaan. Akhirnya kekristenan itu harus bermuara ke sini. Gak kemana-mana. Cuma makan minum. Masalah kawin-dikawinkan, tempat tinggal, rumah, ekonomi. Jalani saja, punya banyak syukur. Tidak punya banyak ya syukur. Lewati. Tidak usah kampungan. Naik mobil harga 50 juta syukur. Harga 2 miliar juga syukur. Tidak naik mobil, naik motor syukur. Yang naik motor tidak usah minder. Yang naik mobil tidak usah belagu.
Yang cantik jangan sombong, yang geradakan biasa aja kali. Oh, semua juga akan dikubur jadi cacing kok. Yohanes 16, 26, 27 ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana ia menyamakan kita dengan dirinya. Atau artinya, bagaimana Bapa bisa diakses langsung. Coba perhatikan. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Ya, dalam nama Yesus tentu. Karena keselamatan tidak kita dapat lewat apapun. Tak dapat lewat apapun. Hanya lewat korban Tuhan Yesus Kristus. Terus? Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Ya, kamu langsung bisa panggil Bapa. Kamu saudaraku. Kamu duduk bersama dengan aku, kamu minta langsung. Aku tidak bilang, aku mintakan, enggak. Kamu sendiri. Coba. Betul nggak? Hebat loh. Tapi tetap dalam namanya, karena tanpa Yesus kita tidak bisa mencapai Bapa. Tapi setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita bisa memanggil Allah semesta alam sebagai Bapa dan langsung. Tidak usah lewat Petrus atau Paulus. Lewat Elizabeth atau Ruth atau Esther. Langsung, apalagi lewat Hawa. Gara-gara dia kita jatuh dalam dosa. Betul nggak? Ulangi pembacaannya, saya nggak ngarang tuh. Ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Oh, ulangi ayat sebelumnya. 26 dulu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Iya, terus? Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Iya, mengasihi kamu. Kau saudaraku, minta sono sama Bapak. Tuh. Hebat kan? Posisi itu luar biasa. Tapi Anda bisa menemukan posisi itu kalau saudara menjadi umat yang menjadi orang yang taat kepada Dia. Yesus. Pokok keselamatan bagi orang yang hupakowo, yang dengar-dengaran, yang belajar. Jadi jangan heran kalau Tuhan berkata, minta apa saja yang kamu kehendaki. Betul. Kalau kamu tinggal dalam aku dalam kamu. Karena kamu sudah hupakowo. Kamu udah dengar-dengaran. Kamu tidak mungkin minta yang aneh-aneh kan. Kamu sudah mengerti hati Bapa. Seperti aku juga mengerti hati Bapa. Sebab orang Kristen yang benar itu orang Kristen yang tahu hati Bapa. Menjadi teman interaksi Bapa. Tidak mungkin dia minta sesuatu untuk kebanggaan diri sendiri. Atau kesenangan diri sini. Tidak mungkin. Semua yang dia minta pasti itu kemuliaan Tuhan. Pasti. Jadi kita bisa langsung berhubungan dengan Bapa tanpa bukan kurang hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jelas kita bisa mencapai Bapa hanya karena yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, kita bisa didudukkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Kita bisa menjadi saudara bagi Yesus. Dia menjadi yang sulung. Kalau kita digarap oleh Tuhan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan supaya kita serupa dengan Yesus. Yesus hidup menurut roh. Makanya kita juga harus hidup menurut roh, bukan menurut daging. Roma 8 ayat 5, 6. Roma 8 ayat 5, 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, tadi sudah kita baca ayat yang kedua kan saudara. Ini kan lanjutannya, saya tidak main comot ayat Alkitab lepas dari konteksnya. Kita masih dalam konteks itu. Ayat, terus 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup menurut roh manusia. Saya sudah khotbahkan ini minggu lalu. Ada roh Allah, roh manusia. Nah, saudara, hidup menurut roh.
Ini setingkat di atas orang yang mendisiplin jiwanya. Di dalam dunia ada banyak orang yang mendisiplin jiwanya dan bisa termasuk sukses atau bisa sukses. Ditampar tidak membalas, dijahati tidak membalas kejahatan. Jujurnya mutlak 100%, bukan 99, 100%, ya. Rela membela kebenaran, untuk itu pertaruhkan nyawa dan harta. Banyak orang luhur dan agung-agung di dunia ini lewat sebuah pelatihan. Tapi saya tidak bisa menggunakan kata penyangkalan diri. Karena penyangkalan diri itu sikap menolak terhadap filosofi manusia pada umumnya, ya. Sikap menolak filosofi hidup manusia pada umumnya itu penyangkalan diri. Tetapi pelatihan-pelatihan jiwa tadi bisa disebut sebagai pertarakan. Tapi bisa sukses. Sukses. Dijahati dia tidak membalas kejahatan, punya kesempatan untuk nyolong dia nggak nyolong, ya. Dihina dia tidak membalas, ya. Itu jiwa-jiwa yang dilatih begitu bisa jadi baik. Itu jempol 1 bisa kita kasih atau jempol 2. Tapi bukan jempol 4 ya. 2 jempol aja. Baik. Anda bisa menemukan ke orang-orang seperti ini ketika punya kekuasaan tidak sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dia miliki. Ketika punya kesempatan dipuji, dia tidak mengambil keuntungan. Itu latihan jiwa bisa. Tetapi hidup menurut roh di atas itu. Nah, masalahnya orang Kristen, jangankan menurut roh, menurut jiwa aja kagak bisa. Jiwanya aja nggak dilatih. Oleh pimpinan roh mestinya bisa. Sampai jiwanya juga ditekuk, dilipat. Bisa. Tapi boro-boro rohnya, jiwanya aja nggak mau dilatih. Karena nggak mengenal kebenaran. Kalau mengenal kebenaran, dia tidak memiliki satu kesetiaan untuk rendah hati, menyangkal diri, terima teguran, terima firman bahwa Allah bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan. Anda bisa bayangkan nggak satu kali ya, saya diundang khotbah, saya persilakan Bapak Pendeta Erastus maju ke depan. Kira-kira gitu. Saya begitu berdiri, pendeta gembala sidangnya berdiri. Nggak, saya khotbah, saya suruh duduk. Itu satu dari sekian banyak loh yang saya alami, saudara. Tapi itu latihan jiwa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Diludahi, sudah. Memang nggak langsung muka di depan saya. Tapi kan hujan lokal. Gerimisnya ini loh. Itu indah. Itu indah, saudara. Aduh, saudaraku, ini nggak ngarang. Nggak. Saya sudah dipandang seperti kotoran, saudara. Di depan umum dihina. Saya bisa difitnah sampai ke mulut pimpinan gereja. Di depan mahasiswa begitu banyak saya dicela. Ini loh anak sombongnya, gitu loh. Nggak mau dapat nilai B, maunya A terus. Yang ngomong itu sopo. Saya bisa marah, bisa nuntut siapa yang ngomong. Tapi saya diem. Saya naik Metro Mini waktu itu ketika ditegur depan para mahasiswa. Saya masih mahasiswa itu. Saya naik Metro Mini, jurusan Blok M, Tanah Abang bolak-balik. Saya nangis panjang jalan bolak-balik, nggak turun dari bus, dari Metro Mini itu. Nangis gitu, gitu loh. Malu. Ya kok, nggak tahu. Terus diem terus. Sedih banget. Tuh Tuhan, mukaku itu taruh di mana Tuhan? Itu latihan jiwa, baru jiwa. Saya lewati, saudara. Ditegur di depan mahasiswa yang jumlahnya ratusan tuh. Ini, nggak mau dapat nilai B, maunya A, sombong gitu loh. Terus khotbah apa gitu, tapi jurusnya ke saya. Duh ilah, kalau Tuhan bisa datang waktu itu saya senangnya. Kalau misalnya bumi sebelah saya bisa masuk, saya ambles, saudara. Itu satu dari sekian banyak yang tidak saya persiapkan, saya ingat hari ini. Proses
Baru kejepit kakinya nggak sakit, udah maki-maki orang di situ. Baru kejepit, itu pun pakai sepatu. Nah, saudara, yuk kita lihat manusia ilahi ini. Yuk, ingat betapa dahsyat keberadaan kita itu. Amin, saudara. Ya. Jangan sombong. Tuhan tekuk kita sampai kita itu nothing, merasa I am nothing gitu, saudara. Sudah diproses begitu aja, bentuknya juga masih begini. Belum. Tapi jangan lupa ya, ini bentuk luar, ini rumah. Ini rumah saya. Anda nggak lihat saya. Anda hanya lihat rumah saya. Saya sebenarnya itu nanti waktu di dalam kekekalan baru kelihatan bentuk jiwanya itu kayak apa. Hari ini kemah ini sering kita pakai untuk manipulasi. Hakim mengatakan sialan. Mulai gini. Tuh, ini nipu kan? Saudara, ayo kita hidup menurut roh. Maka di ayat berikutnya dikatakan kita berhutang bukan untuk hidup dalam daging, tapi menurut roh. Untuk mencapai kehidupan seperti ini, seseorang harus berani memfokuskan diri pada pengharapan Tuhan. Untuk mencapai target yang dikehendaki Tuhan. Jadi, dengar, mengikut Tuhan Yesus berarti bersedia menjadi manusia ilahi seperti Yesus. Ikut jejaknya, yang mana itu? Saya jelaskan dengan kalimat lain. Mengikut Yesus berarti bersedia menjadi manusia ilahi. Dan untuk ini Tuhan sering garap macam-macam. Dibikin rusak ekonominya, dibikin jatuh usahanya, dipermalukan ya. Tapi bagi orang yang mengasihi, yang tidak mengasihi juga tidak bisa. Loh, aku ini mau sungguh-sungguh melayani kok malah dihajar begini ya. Kanan kiri menghajar saya. Ya iyalah, namanya juga sekolah. Betul? Sekolah kehidupan kan? Enak sekolah di sana nggak ada PR. Waktu anak saya Stephen masih kecil, sekolah dibawa tas, bawa roti. Saya tanya, tadi belajar apa nak? Belajar makan kue. Belajar makan kue, belajar makan roti. Senang sekolah begitu. Itu untuk anak 4 tahun. Kalau 40 tahun masih begitu? Makanya kalau sudah usia di atas 26 tahun, tadi saya katakan pada usia muda, itu susah. Kalau tidak betul-betul rendah hati, nggak mau ditekuk, nggak rubah. Percaya deh. Sampai ini ya, ini seremnya nih, tapi saya khotbahkan 1 kali. Sampai ini nggak sadar dirinya itu bagaimana. Sebenarnya sudah punya gambaran aku itu begini. Nah dia selalu menampilkan dirinya seperti yang digambarkan itu. Padahal dia tidak seperti itu. Waduh, rusak dia. Di gereja paling banyak model begini, paling banyak. Kenapa? Dia sering mendengar firman. Orang Kristen harus begini, amin. Harus begini, amin. Harus begini, amin. Harus begini, amin. Menampilkan diri seperti itu. Ngerti maksud saya? Padahal dia belum seperti itu. Gayanya doang seperti itu. Nanti kalau disentil baru tahu. Belum. Kalau lagi pas seneng nih ya. Pas nggak ada pencobaan, senyum kita lebar. Askab shalom, apa kabar gitu ya. Dia menggambarkan dirinya seperti itu. Yang dia pahami itu harus ramah seperti itu gitu. Begitu disundut, setan loh. Belum rupanya. Ngerti maksud saya? Nah ini kelompok banyak di gereja yang sering mendengar firman tuh di sini. Ketahuan itu orang sono tuh, di luar sono nggak dengar firman. Emang dia nggak sadar dirinya baik. Dia tidak punya gambaran baik. Memang gua begini, setan loh, gua jelek. Nah ngerinya orang yang sering mendengar firman tapi nggak mau dibentuk Tuhan, itu kayak begitu. Sebagian saudara itu kayak begitu. Amin nggak loh? Tapi tidak apa-apa kalau masih mencoba menjembatani terus. Bayanganku aku tuh begini, padahal kenyataannya belum begini. Tapi belajar digarap Tuhan dan biasanya diproses lewat pukulan-pukulan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini kelompok terbesar di gereja. Ingatkan saya khotbahkan khusus mengenai hal ini.
Ini masih konteks gambar diri. Orang punya gambar diri yang sesat di dalam pikirannya. Ini kelompok terbanyak di gereja. Dan biasanya yang begini ini untuk pendeta dan full timer biasanya. Percaya deh sama saya. Dia dipaksa bener namanya pendeta. Dipaksa bener full timer. Dipaksa jadi hamba Tuhan. Mesti begini. Dia berusaha seperti itu. Tapi hanya kulitnya dan aksinya tok. Saya bukan menghina full timer loh. Saya juga full timer. Saya bukan menghina pendeta loh. Sini sedikit pendeta saya. Pendeta sendiri. Jangan-jangan. Itu loh. Kenapa saya bisa berkata begini? Karena saya juga melakukan hal itu. Saya tahu jurusnya. Nah, kalau saya bisa ngomong begini, saya sudah bertobat berarti atau paling tidak saya merubah diri terus. Apa kabar, Bro? Shalom, Bro. Oh, haleluya. Saya doakan ya, saya doakan. Itulah modelnya. Tahu nggak? Saya berdoa, Bro. Saya doa puasa untuk Anda, Bro. Waduh, lebih dahsyat lagi tuh begitu. Itu jurus saya. Itu bukan dalam roh, dalam daging itu. Jadi mengikut Yesus berarti mengenakan manusia ilahi. Katakan amin. Manusia ilahi. Nanti jadi simplicity, gentleness and humbleness. Dan itu muncul bukan gentleness dan humbleness. Les semua deh. Les hilang. Amin. Nanti biasa aja manusiawi tetapi lain gitu loh saudaraku. Beda saudara. Nah ini repot ya. Kadang-kadang ya saya suka tergerak untuk membuat, wah kita bikin pendidikan budi pekerti atau pengembangan kepribadian dulu baru nanti masuk alam roh atau kebenaran Alkitab. Nggak keburu. Langsung saja masuk. Sementara itu intensif diproses tuh dagingnya itu. Ya. Temperamennya, sombongnya, nggak jujurnya, munafiknya, diproses gitu. Udah pakai cara jalan tol aja, intensif nanya. Pakai cara semester pendek. Amin. Saudara saya ini bingung atau nangkep ya. Amin. Oke. Karenanya syarat yang dicanangkan untuk menjadi manusia ilahi mengikuti Yesus itu berat. Lukas 9, 57 sampai 61. Berat. Berat itu. Lukas 14 ayat 33. Melepaskan segala milik. Sekarang Lukas 9 dulu Pak. Ayat 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Bagus kan? Terbagus. Yang begini banyak nih. Kemanapun mengiring Yesus. Mengikut Yesus. Sambil air matanya mengalir-mengalir. Saya mau iring Yesus. Itu air matanya berderai. Tapi kita lihat aja. Apa syaratnya? Terus. Yesus berkata kepadanya. Ya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Ya. Terus. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Mau botak? Mau dibuat botak loh? Orang gak mau kalau orang materialistis gak bisa. Gak bisa. Orang gak materialistis bukan berarti jadi miskin loh. Justru tidak loh. Ya. Terus berikutnya. Lalu ia berkata kepada seorang lain. Ya. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ya, supaya dapat warisan. Terus. Tetapi Yesus berkata kepadanya. Sebentar, itu hukumnya. Kalau tidak ikut menguburkan orang tuanya berarti nggak menghormati. Orang cuma bilang, puhau. Nggak dapat warisan. Terus makanya dia, aku dapat warisan dulu ya. Gitu kira-kira. Terus. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Iya. Orang mati menguburkan orang mati bisa jadi artinya. Kamu kuperhitungkan. Orang-orang yang masih menginginkan harta dunia tidak kuperhitungkan. Terus? Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Jangan punya kepentingan yang lain. Terus kan? Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan.
Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tuh, cuman pamitan doang. Terus? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Iya, ini sejajar dengan Lukas 14:33, melepaskan diri dari segala milik. Melepaskan diri dari segala milik tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima sebagai anak-anak Allah. Kemuliaan itu kita terima bukan nanti. Sejak kita hidup di dunia. Aku datang untuk memberi hidup. Yohanes 10. Supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Ini hidup seperti itu. Harus dipraktekkan. Orang jadi anak-anak Allah di bumi akan jadi anak-anak Allah di kekalan. Kalau di sini belum jadi anak Allah, you akan jadi anak Allah selama-lamanya. Kau pikir ke surga kebetulan, lalu ke neraka kecelakaan apa? Makanya dari kelakuan Anda kelihatan bakatnya. Ini anak Allah, jangan diam di surga atau anak setan. Dah, terserah saudara menilai diri sendiri. Amin.